Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Nurul Ikhlas beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita yang hadir bersama kita pada malam ini yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah kita laksanakan, kita mulai rangkaian ibadah dengan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti juga akan kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu isya, kita akan coba bahas beberapa hal terkait dengan ajaran agama kita insya Allah. Salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, seperti biasa kita awali malam kita dengan doa menyambut malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, malam kini kita masih melanjutkan kajian kita 2 bulan yang lalu. Masih takkan abu Pak? Sampai di mau? Ya, bismillahnya baca Al-Fatihah. Ya, makna dari Al-Fatihah ayat pertama baru. Ya Bapak Ibu, ayat pertama ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ungkapkan sebelumnya bahwa di antara keistimewaan Al-Fatihah itu adalah pertama, kita tidak akan pernah bosan membacanya. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Yang kedua, bismillah itu adalah satu-satunya surat yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, baik dalam bentuk teksnya maupun nilai dan makna yang ada di dalamnya. Tuh. Maka itu sesuai dengan firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Allah pisahkan sab'an minal mathani dengan Al-Qur'an al-azimnya. Itu mengindikasikan bahwa Al-Fatihah itu terpisah dengan surah-surah yang lainnya, 113 surah. Dalam artian apa? Terpisah. Sab'an minal masani itu hanya diberikan kepada Muhammad yang diindikasikan dengan munculnya domir ka di situ, atainaka. Nah, jadi ka itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Al-Fatihah adalah ummul Al-Quran, maka semua kandungan yang ada di 113 surah itu akan kita temukan intinya nanti di dalam surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut dengan ummul Quran, ibunya Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, hebatnya dari 7 ayat surah Al-Fatihah itu, sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. Dari 7 ayat surat Al-Fatihah itu, isi kandungannya ada di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, di ayat yang pertama dari 19 huruf, 19 huruf di ayat yang pertama itu kandungannya, lubnya ada di huruf yang pertama, huruf ba. Jadi intinya apa? Semua kandungan yang di dalam Al-Quran itu hanya ada pada satu huruf saja, huruf ba. Dan itu sudah kita bahas, sudah kita rinci rasanya pertemuan sebelumnya. Nah Bapak Ibu, maka orang yang berbismillah, maka akan hadir di dalam dirinya itu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, lidah yang berbismillah, di lidah itu tidak akan pernah keluar kata-kata kotor. Tangan yang berbismillah, dari tangan itu tidak akan pernah terlakukan perbuatan kotor, mengambil barang orang tanpa izin. Kaki yang berbismillah, kaki itu tidak akan pernah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaki yang sama tidak akan pernah menyorongan terompa orang tanpa izin, karena kakinya berbismillah. Jadi Bapak Ibu, itu yang kamu sampaikan, orang yang batu-batu sholat, kalau nyo sadar ketika nyo sholat itu kakinya yang dipakai untuk bertopang mengagungkan Allah itu, bahwa kakinya itu kaki yang berbismillah, keluar dari musajidnya tidak akan berani menyorongan terompa orang tuh. Sampai awak kan tidak terjadi, nana Bu? Lain tidak terjadi Pak? Oh sesekalinya Pak. Kalau di kumpulan cok juga jadinya ya Pak. Jadi akan seperti itu Bapak Ibu, akan seperti itu. Nah, kepada siapa kita bersandar, bersatu, bersahabat dan menyatu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mana? Allah yang Rahman. Siapa Allah yang Rahman itu? Allah yang memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Rahman Rahim. Rahman itu kalau diterjemahan yang awak kenal kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu ternyata berbeda. Apa bedanya? Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah, dia dari satu kata itu rahmah. Dari satu kata. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Semua makhluk Bapak Ibu. Maka tidak heran awak, walaupun orang itu kapi misalnya, walaupun orang itu tidak taat misalnya, akan tetap dapat kasih sayang Allah. Akan tetap dapat kasih sayang Allah itu. Akan dikasih rizki Bapak Ibu. Maka tidak usah lo awak iri ke orang misalnya, ambo lai rajin kamu saji, ambo rajin berpuasa, ambo rajin infak sedekah, rezeki ambo tersandik-sandik saya taruh. Sementara tetanggamu itu tidak pernah datang kamu saji, tidak pernah berinfak sedekah, tidak pernah terdengar baca Quran, rezekinya lancar-lancar saya. Nah, kan ada orang yang bentuk itu tuh Bapak Ibu. Ada orang yang bentuk itu kan. Itu adalah rahman Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya orang tuh. Bukan hanya orang tuh yang lah menyatakan Islam, rezekinya lancar-lancar saja walaupun yang tidak datang ke musaji, walaupun yang tidak berinfak, bersedekah segala macam, itu adalah rahman Allah yang diberikan kepadanya. Dan bukan hanya kepada dia, kepada orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya pun Allah tetap berikan rahmannya. Bahkan kepada hewan melata pun Allah tetap berikan rahmannya. Maka turunlah firman Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin rizkinya. Jadilah ada rezekinya masing-masing. Tidak usahlah awak mau pe. Itu makanya acok mau sampaikan, kalau seandainya boleh mau pe, ndak awak yang kamu mau pe do. Ndak awak yang kamu mau pe ke Allah tu do. Seandainya semua makhluk ini boleh mau pe ke Allah, pasti cicak yang kamu mau pe duluan Bapak Ibu. Bako cicak mau pe duluan, karena cicak itu rezekinya basayuk sadonyo. Sumber makanannya basayuk sadonyo. Sementara cicak tidak ada dia ge sayuk, kan? Cicak tidak ada dia ge sayuk.
Nah, kalau seandainya boleh protesnya, tentunya kan protes itu. Balo carunya mau mencari rezeki ko ya Allah. Masa iya amo ndak dia ge sayuk rezeki amo basayuk sadonyo. Makanan amo basayuk sadonyo. Nyamuk, laron, anai-anai, apa le, langau, kan itu yang dimakan dek cicak tuh Bapak Ibu. Balo mencari rezeki, kamandake saya baru tuh alat tabangnya tuh. Tapi cicak kan ndak pernah protes. Cicak ndak pernah protes. Justru ketika cicak ndak pernah protes, rezekinya dicukui oleh Allah. Itulah hebatnya Bapak Ibu. Itu hebatnya. Ndak protesnya kalau rezekinya tuh basayo, ndak bingungnya akan mencari rezeki, tapi nyo akan tetap mencari rezeki. Nyo tetap bau sao. Apa usahonya? Nah, itulah nyanyi yang diajarkan dari orang tua awak dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Apalagi Bu? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu. Jadi Bapak Ibu, cicak itu tetap berusaha. Apa usahanya? Diam-diam merayap. Ini merayap. Dak mengajak nyamuk usahanya dong. Dak mengajak laron, dak mengajak nayanai usahanya dong. Nyo tetap merayap. Beko apa yang datang? Nyamuk yang datang ke inyo. Nyamuk yang datang ke inyo kan? Datang seekor nyamuk yang datang ke dia. Artinya apa? Rezeki itu nan datang ke inyo. Ndak inyo yang mengajar rezeki dong. Nanti itu loh hebatnya Allah mengatur Bapak Ibu. Allah tahu cicak ndak bisa tabang, kamu katabang lo mengajar nyamuk ndak mungkin. Maka nyamuklah yang digerakkan oleh Allah untuk mendatangi si cicak ini. Maka cicak itu tetap juga, makanya cicak ndak pernah mati kelaparan loh Bapak Ibu. Ndak pernah cicak kena gizi buruk kan, kena krisis pangan, kena apa lah krisis moneter, ndak pernah. Justru yang kena krisis pangan, krisis moneter, kena gizi buruk itu manusia kan. Nah, itu udah parahnya. Cicak tidak pernah kena gizi buruk. Cicak tidak pernah mati kelaparan. Cicak itu matinya kalau lata sapi daun pintu baru mati. Nah, malah di toko jo tapak apache itu nak matinya gitu. Putih kuahnya nak matinya kan. Nah, itulah hebatnya Allah mengatur Bapak Ibu. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu, kita tinggal menikmati, menjalani saja. Bukan tidak berusaha, awak tetap berusaha. Karena rezeki itu tidak ditunggu saja Bapak Ibu. Rezeki itu tidak ditunggu saja. Baca tadi itu. Itu dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini loh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keluar solusi dari setiap permasalahan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri kita rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tugas awak bertakwa kepada Allah. Tugas Allah beko magi rezeki. Tugas awak bau sao mengajar rezeki, mencari rezeki. Tugas Allah beko magi awak rezeki. Jadi awak yang penting bau sao dulu. Maksimalkan usaha, perkara rizki kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah mau ke Allah. Insya Allah sudah ada jaminan dari Allah. Lanjut, kita percepat. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim itu kasih sayang yang diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang tertentu saja. Siapa orang yang tertentu itu? Hanya orang-orang yang beriman. Maka turunlah firman Allah, wa kanallahu 'alal mu'minina rahima. Sungguh Allah itu kepada orang-orang yang beriman, Allah akan berikan rahimnya. Allah akan berikan rahimnya. Jadi kalau rahim Bapak Ibu itu terbatas, ndak kasadonya dapat rahim do. Jadi kalau nampak orang banyak rezekinya, banyak haratonya, itu dapat rahman, tapi tidak dapat rahim. Kalau seandainya dia kafir kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia hanya akan dapatkan rahman saja, tidak rahim. Rahim itu kepada siapa diberikan? Kepada orang-orang yang beriman saja. Maka ba'a caranya supaya masuk dalam lingkar rahim, lingkar rahimnya Allah. Jangan dibayangkan loh rahimnya ibu-ibu kuah. Lingkar rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu
cara memasukinya melalui pintu keimanan, melalui pintu iman. Nah, bantu itulah caranya masuk ke rahim. Kalau Bapak Ibu awak bisa masuk ke dalam rahim itu, apa yang akan terjadi? Contoh, kita analogikan Bapak Ibu, ibu-ibu amo yang punya rahim. Kan rahim itu hanya orang-orang tertentu saja Pak yang punya. Awak yang laki-laki kok kan tidak diagih rahim, walaupun awak sama-sama punya paru, punya lambung, semua ibu-ibu awak, yang diagih rahim itu hanya ibu-ibu saja. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan hebatnya ibu biasanya kalau seandainya ada sesuatu yang di dalam rahim ketahuan, misalnya awak pengantin baru, bayangkan saya balik awak pengantin baru kan masih muda-muda kan, masih muda-muda, nampak demo baru masih 23 rata-rata baru. Hah? Orang remaja Sanjo dulu kan lain muda kan. Dulu lah. Jadi ibu-ibu, kita bayangkan dulu waktu awak masih muda-muda dulu Bu, ketika ada sesuatu dalam rahim awak, apa yang awak lakukan dulu? Awak pergi membeli tester misalnya ke apotek kan, kiranya nampak ketahuan garis 2. Apa yang terjadi? Apa yang awak lakukan Bu? Hah? Senang hati atau enggak? Ketahuan hamil, senang hati atau enggak? Hah? Enggak senang dong? Senang, pasti senang tuh. Orang payah-payah mencarinya, awak pasti senang Bu. Mendengar, mencari ketahuan awak hamil, lah lama menunggu-nunggu misalnya ketahuan awak hamil, pasti senang. Nah, bukti senangnya awak cari tuan kau udah awak nanjaleh dulu kan? Dah, alhamdulillah kau. Bahkan kalau udah sedang di kantor, foto kirim kau dah kau hasil testernya lah talambe awak lah talambe amo menstruasi dah. Iko lah hari ke-10 ambo talambe ko maha tadi ambo coba tes iko hasil testernya kiranya garis 2. Sanang hati awak cariton kau dawak. Sudah itu bertamu jo tetangga. Awak cariton ke tetangga awak, bacaritoan. Kok pai awak karajo, bertamu jo kawan-kawan. Awak cariton ke kawan-kawan awak, bacaritoan. Itu pula yang terjadi pada Allah Bapak Ibu. Kenapa Bu? Oh, zaman dulu tidak ada mencari tuan doh. Gitu. Kalau zaman kini lain lo gayanya Bu. Bahkan beraninya masuknya ke Facebook bagai kan, macam-macam rangainya. Jadi Bapak Ibu, basabui ke tetangga, basabui ke uda, basabui ke kawan-kawan karena apa? Karena sanangnya. Allah juga seperti itu. Ketika ada hamba-hamba yang beriman lewat pintu iman itu ke dalam rahimnya, lingkar rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah juga akan senang. Maka dicari tuanlah di langit itu kepada malaikat-malaikat Allah. Hai malaikat-malaikatku, lihatlah itu hamba-hambaku yang ada dalam rahimku. Cari tuan Bapak Ibu. Jadi Allah tuh senang ketika awak masuk ke dalam rahimnya Allah. Senang Allah tuh Bapak Ibu. Itu. Jadi kita akan jadi bahan pembicaraan nanti di langit. Ketika kita bisa masuk dalam rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Senang dak awak ketika awak dibicarakan di Allah, dengan bangganya Allah menyebut kita ini hambanya, disampaikan kepada malaikat-malaikat. Bahagia enggak kita Bapak Ibu? Bahagia kita. Pasti senang itu Bapak Ibu. Itu anugerah yang sangat luar biasa itu. Ketika kita jadi pembicaraan oleh Allah. Saya teringat kasus kisah Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Makkah, ingin bertamu jo Nabi. Kan luar biasa. Di dunia dia tidak terkenal Bapak Ibu. Maka Wais Al-Qarni ini disebut tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Karena apa? Karena dicari Tuhan di Allah. Dicari Tuhan di Allah kepada malaikat-malaikat yang ribuan jutaan jumlahnya itu. Dicari Tuhan, saking senangnya Allah mencari hambanya yang sangat berbakti kepada ibunya itu. Luar biasa itu Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi caranya supaya masuk dalam lingkar rahimnya Allah itu pintu iman. Karena rahim Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Tuh.